وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد ما جرى به القلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وأمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du, jamaah kami kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, terutama sekali yang sudah hadir di Masjid Besar At-Taqwa Bancor yang mulia ini, yang mudah-mudahan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampun semua dosa kesalahan kita, ditunjukkan jalan yang lurus untuk terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya yang belum datang ke masjid silakan berangkat. Lebih lama kita di masjid, lebih kita dapat menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita begitu masuk masjid, ya, kita berniat iktikaf selama kita berada di masjid ini. Lumayan 1 jam. Lumayan 1 jam kita dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita bentar lagi kita akan sholat maghrib. Sebelumnya kita adakan kajian. Kajian kita tentunya terutama sekali dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pedoman kita di dalam hidup dan tujuan hidup kita adalah selamat dunia wal akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimin, as-shaimat, tidak ada orang selamat dunia akhirat itu apabila jauh dari agama. Tidak ada orang selamat dunia dari agama. Karena itu cara kita mendekatkan diri dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita senang, kita gembira, kita merasa aman, merasa damai di dalam mempelajarinya, mendengarkannya, dan di mana saja mesti kita akan mendapatkan keteduhan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita berada di masjid seperti ini, dan lebih-lebih yang kita akan baca ini adalah yang ada hubungannya dengan amaliyat Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, di dalam kitab yang kita baca adalah berisikan amaliyat Ramadan yang dipilihkan kita oleh guru dari guru besar kita, bernama Al-Maghfurullah Maulana wa Sayyiduna Al-Syekh
Hasan Muhammad Al-Bashar. Sekarang mulai kita baca hadisnya yang hampir 15 hari ya kita baca ayatnya yang menyangkut yang mengenai ibadah puasa. Sekarang ini kita mulai membaca hadisnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah qamis shalah. Masya Allah, ini adalah berasal dari Bapak Abdurrahman. Bapak Abdurrahman nama daripada bijar ya, Sayyid Umar radhiyallahu anhu. Abdullah Umar. Bapak Abdurrahman ini adalah bernama aran teruna daripada Abu Abdurrahman adalah Abdullah bin Umar ya, bijar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Itu makanya dua-duanya adalah sebagai sahabat yang sangat akrab, sangat dekat, sangat menentukan sebagai tokoh ya daripada sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sebut namanya ya, baik Abdullah maupun Umar, kita akan mendapatkan rahmat, kita akan mendapatkan berkah ya setelah kita sebut daripada nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manik bebas, tapi manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin ya, dibangun Islam itu atas 5 dasar. Dunia asalnya bana ya, membangun ya, dirubah menjadi dunia menjadi dibangun. Apa yang dibangun? Al-Islamu, agama Islam itu ya. Memangnya agama Islam itu tidak ada apa-apanya, tidak berbentuk ya, tidak punya fisik, tapi setelah Allah SWT baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita bahwa Islam itu sebenarnya ada fisiknya ya, ada bentuknya ya, seperti masjid ini ya, tidak lahir begitu saja, akan tapi diawali dengan ya mana tiang pancangnya yang luar biasa besar. Saya menyaksikan ya dulu waktu masjid ini dibangun ya, cakar ayamnya itu 2 meter merapat. Wah, makanya mau ditingkatkan sama pengurus menjadi 3 tingkat, menjadi 4 tingkat, insya Allah masjid kita ini ya, karena dibangun di atas dasar yang kuat. Apabila pembangunan ya di atas dasar yang kuat, maka kita yang berada di dalamnya merasa tenang, merasa aman ya. Kalau masih ya gempa itu seperti yang sudah kita alami 3 tahun ya, sampai sekedar 7 ya tidak
punya apa-apa ini masjid kita ini. Ya karena apa? Karena dibangun dengan dasar yang kuat. Makanya waktu kita membangun itu, kita bangun apa saja, ya jangan kita remehkan yang namanya dasar. Ya, lebih baik ya, di atasnya lantai pertama, lantai kedua itu ya tidak terlalu bagus. Yang penting dasar daripada bangunan itu kuat, karena di situ kita akan beribadah, di situ kita akan beristirahat bersama keluarga. Demikian juga agama Islam kita yang kita cintai ini, apabila kita bangun dengan dasar-dasar yang kokoh, dasar-dasar, kita akan merasa tenang, kita akan merasa damai. Masya Allah. Lebih-lebih ya, lebih apa yang menjadi dasar daripada agama kita itu adalah merupakan perilaku pekerjaan kita, kesenangan kita sehari-hari. Ya, kita menjalankannya dengan senang, kita menjalankan dengan tenang, kita menjalankan dengan penuh perhatian. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Ya, ya di sini dikatakan pertama yang dari yang 5 ala khamsun atas 5 daripada ya agama Islam ini ya dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah. Ini yang paling utama. Bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu Akbar. Tidak kita katakan Sampi Akbar, tidak kita katakan Toko Akbar, tidak kita katakan Bangket Akbar, tidak kita katakan uang Akbar, tapi kita katakan Allah Akbar. Karena semua Allah adalah makhluk ciptaan Subhanahu wa ta'ala, tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diagung-agung, untuk dipuji, dipuja, karena bukan pencipta alam, karena bukan pencipta tiang tunggu sebagai makhluk manusia yang paling mulia dari makhluk-makhluk yang lain. Karenanya kita diminta untuk bersaksi bahwa yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna, ini harus uwa ini ya, karena syahadat itu adalah yang langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan itu ya, harus digabungkan syahadat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa anna Muhammad Rasulullah. Wa Muhammad itu hambamu, panjatmu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan engkau ya Allah. Ya, kita harus keyakinan kita, harus kuat akidah kita ya, bahwa yang dua ini Allah dan Rasul tidak bisa dipisah. Nabi Adam alaihissalam ya, baru boleh dan baru dianggap bersuami istri dengan Siti Hawa ya alaihissalam ya. Nabi Adam dan Siti Hawa tidak boleh bergaul sebagai suami istri sebelum
menyatakan Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bahwa Muhammad itu adalah anak Adam juga, ya, anak daripada Abul Bashar. Muhammad Rasulullah SAW adalah manusia, ya, abunya, bapaknya adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi menjadi, ya, syarat di dalam akad harus menyebut Muhammad sebagai Rasulullah. Di mana engkau tahu Adam kalau Muhammad itu adalah utusanku, sementara dia adalah anak cucumu? Kan itu ditulis di aras, kan itu ditulis rahasia Allah, ya. Kalau ini manusia biasa, tidak akan digandengkan dengan engkau ya Rabb, tidak akan dibarangkan, tidak akan digandengkan, tidak akan disatukan dengan engkau ya Allah. Berarti ini adalah manusia yang teristimewa yang akan ada di bumimu ya Allah, yang ada di surgamu ya Allah, yang ada di bumi dan langit ini ya Allah. Masya Allah, itu kehebatan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita, ya, yang kita baca di dalam bersyahadatain setelah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita gandengkan dengan syahadat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, menjadi tiang daripada Islam, syahadatain. Mendirikan sembahyang, ini adalah pekerjaan kita sehari-hari. Wa iqamus shalah, ya, terus menerus. Iqam artinya qaim, ya, tetap kita dirikan sembahyang. Makanya orang yang sholat dalam keadaan sehat itu tidak boleh tidak berdiri, ya, kecuali di saat ruku, kecuali di saat sujud, kecuali di saat duduk antara dua sujud, kecuali di saat datangnya. Berdiri dan berdirinya itu disuruh, dianjurkan lebih lama daripada yang lain, ya, lebih lama daripada yang lain, karena yang disebut di dalam rangkaian sholat itu, ya, adalah, ya, yang ibtida'un bitakbir wa ikhtitamun bitaslim itu adalah berdiri, ya. Iqamus shalah, harus tetap melakukan sholat secara terus menerus, daiman abadan, ya. Bagi yang sakit boleh tidur, bagi yang keterlaluan sakitnya, ya, boleh hanya ya, berisyarat saja, tidak membaca apa-apa karena sudah tidak mampu lagi membaca, ya. Disitulah, karena apa? Sholat itu harus daim, itulah makna daripada iqamus sholah, ya. Kita dirikan sholat itu dengan secara kontinu, tidak boleh hanya waktu yang kita anggap ringan saja, waktu kita tidak ngantuk, ya, mau zuhur saja, saya mau asar saja, tak boleh. Harus dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ya, harus. Karena ini maksudnya daim semuanya. Sholat 5 waktu itu harus dilaksanakan sama, ya, tidak kita bedakan ini waktu ngantuk, ini waktu tidur, ini waktu apa, ya, waktu kerja misalnya di zuhur, di asar, waktu kerja, ya, lepas pekerjaan itu, ya,
dahulukan ibadah kalau sudah datang waktunya. Toh juga kalau kita tidak wirid cukup dengan 10 menit dengan wudhunya, dengan berpakaian. Ya, sholat paling 5 menit. Kalau doa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah cepatnya. Jadi belum sampai kita puas berqamus sholat, wa ita'iz zakah dan berzakat. Mudah-mudahan semua kita ya, semua kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang wajib berzakat. Ya, terus harap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ya dilahirkan, dijadikan menjadi orang yang mempunyai kemampuan sehingga bisa kita berbagi dengan sesama melalui yang disebut dengan zakat, sedekah, infak, ya, kemudian puasa, kemudian haji. Ini yang 5 ini merupakan pilar dasar daripada agama. Apabila satu yang tidak ada, ya agama itu tidak sempurna. Makanya kita dituntut ya secara moral oleh agama kita supaya semuanya bisa terjaga. Bisa kita kerjakan adab, bisa kita kerjakan sholat, bisa kita kerjakan puasa, bisa kita kerjakan zakat, bisa juga kita kerjakan haji. Nah, ini adalah tidak gampang memang, tapi kalau kita ya bekerja, ya bersemangat untuk mencari rezeki, menjadi orang yang bisa melakukan rukun Islam yang 5 ini secara ya sempurna, insya Allah Allah akan jadikan kita adabkan. Makanya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli Islam, min ahli syahadatain, min ahli salah, wa min ahli zakah, wa min ahli siyam, wa min ahli al-hajj wal umrah, wa min ahli al-infaq, wa min ahli sadaqah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nahnu fuqara wa antal ghani ya rabbal alamin. Faj'alna minal aghniya, faj'alna minal asqiya, faj'alna mimman lahu amrun bi ibadati kulliha ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Summa taqabbal minna waj'alna minal muslimin wal muttaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat zamau wa talat al-urud wa thabat al-ajr insyaallah. Ya wasi'al maghfirah ighfir li ya wasi'al maghfirah. Asyhadu an la ilaha